bahwasanya orang-orang kafir itu mereka saling aulia, mereka saling membantu, saling berempati, saling bersimpati, saling bertukar informasi di antara mereka sendiri. Illa taf'aluhu, kata Allah, jika kalian hai orang yang beriman tidak melakukan sebagaimana mereka yang saling berkasihan, mereka saling membantu, mereka saling berempati, saling mendukung antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang ada di muka bumi, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang amat besar. Tidak. Dan ini Al-Quran begitu tegas. Oleh karena itu para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya bagaimana kita memperkuat ukhuwah Islamnya di antara kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa makhasil akhlaq wa nahana anit tafarruqi wa takhasudi wan nifaq. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma hadana ila dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tafarrada bi uluhiyyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil uliyah, wa tamassaka lahul mutamassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ini sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan apa yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami berwasiat kepada diri pribadi kami selaku khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di rumah Allah yang mulia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya sirra wa alaniyah, baik itu secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Ini sidang jamaah Jumat Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah tidak henti-hentinya mencurahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita. Lebih-lebih berupa nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian juga nikmat iman, nikmat Islam. Dan juga tidak bisa kita remehkan adalah nikmat rasa aman, sehingga kita bisa beribadah kapanpun. Kita bisa beribadah ke masjid Ukhuwah Islamiyah ini kapanpun kita bisa hadir. Dan insya Allah masjid ini terbuka 24 jam begitu. Artinya diserahkan kepada diri kita masing-masing mau beribadah kapanpun. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Coba kita menengok misalkan bagaimana saudara kita sekarang ini di Palestina. Mereka mau ke masjid saja harus dihadang.
Mereka mau ke masjid aja tidak sedikit dari mereka yang menerima pukulan, menerima siksaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita yang hadir yang di tempat yang seperti ini, nikmat keamanan, nikmat rasa aman merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita remehkan. Yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat semua nikmat itu. Ini sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian dari mereka saling mengasihani, saling membantu antar sebagian yang lainnya. Jadi orang-orang kafir ini, informasi dari Allah Subhanahu wa taala ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu mereka saling aulia, mereka saling membantu, saling berempati, saling bersimpati, saling bertukar informasi di antara mereka sendiri. Illa taf'aluhu, kata Allah, jika kalian hai orang yang beriman tidak melakukan sebagaimana mereka yang saling berkasihani, mereka saling membantu, mereka saling berempati, saling mendukung antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang ada di muka bumi, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang amat besar. Ayat ini turun berkenaan dengan masalah waris. Bagaimana orang kafir tidak boleh mewarisi orang beriman, orang beriman tidak boleh mewarisi orang kafir. Namun secara umum dari lafaz yang ada pada ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya mereka orang-orang kafir itu mereka saling membantu sama kafirnya, dan tidak ada kemudian orang kafir membantu orang beriman, tidak. Dan ini Al-Quran begitu tegas. Oleh karena itu para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagaimana kita memperkuat ukhuwah Islamnya di antara kita masing-masing. Bahkan dikuatkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Nabi SAW dengan para sahabat melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh. Sampai-sampai Nabi suatu ketika sampailah perjalanan itu di Bani Muawiyah. Di sana ada masjid, salah satu masjid Nabi SAW akhirnya turun, dan Nabi pun masuk ke masjid dan Nabi sholat 2 rakaat. Para sahabat yang ikut bersama Nabi SAW pun ikut sholat, ikut masuk dan ikut sholat 2 rakaat pula. Setelah sholat 2 rakaat, para sahabat keluar, Nabi belum keluar. Nabi masih berdoa lama sekali, sehingga sahabat yang di luar pun menunggu lama. Kok tumben Nabi SAW tidak sebegitu lamanya dia berdoa begitu lama. Akhirnya kemudian pun Nabi pun menyusul para sahabat yang lain. Ketika ditanya, ya Rasul, kok tumben Rasul SAW tidak lama biasanya, kok ini lama Nabi SAW? Iya, saya berdoa pada Allah. Apa yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Sa'altu Rabbi tsalatan fa'atani sintaini wa mana'ani wahidatan." Aku memohon kepada Allah 3 permintaan, yang 2 dikabulkan, yang 1 ditolak. Jadi Nabi, seorang uswah, seorang Rasulullah, ternyata berdoa pun bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW meminta 3 pertanyaan, yang berarti 3 permintaan, yang 2 dikabulkan, yang 1 ditolak. Apa 3 permintaan Nabi SAW ini? Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanatil ammah. Ya Allah,
Aku mohon kepadamu ya Allah, jangan kau hancurkan umatku ini ya Allah, karena terjadi krisis yang berkepanjangan. Istilah orang Jawa paceklek, kemarau yang panjang, di mana saat itu umat pun akan menderita, di mana saat itu umat pun juga tidak sedikit dari mereka akan sengsara ketika kemarau yang panjang itu akan terjadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataniha, maka doa Nabi yang pertama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya para jamaah yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, berarti kondisi penderitaan dengan kemarau yang panjang itu, umat memang menderita, umat memang sengsara, tapi kesengsaraan dan penderitaan dengan sebab kemarau yang panjang itu tidak menjadi sebab kehancuran umat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang doa Nabi yang kedua, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bi gharqin. Ya Allah, jangan kau hancurkan umatku ini ya Allah, karena terjadi banjir yang besar yang pernah dulu dialami di masa Nabi Nuh alaihissalam. Hampir semua orang tenggelam, tapi tidak tahu kapan akhirnya terjadi. Tapi ya Allah, jangan kau hancurkan umatku ini karena sebab ini ya Allah. Jadi nanti dalam analisis para pakar sekarang ini, banjir air ini masalah yang serius, apalagi dengan global warming, pemanasan global yang berimplikasi, yang berdampak kepada kutub selatan dan kutub utara pun yang mestinya bergunung es akan mencair, dan itu efeknya akhirnya bagaimana? Tidak sangat mungkin akhirnya pulau-pulau kecil yang akan tenggelam karena volume air laut akan naik, dan ini sangat mungkin. Dan inilah menjadi momok yang menakuti dunia sekarang ini. Permasalahan apa? Air. Kemarau pun juga sekarang demikian, yang menjadi topik pembahasan yang serius sekarang ini air. Kemudian juga yang kemarin barusan kita juga diskusi di kantor, ternyata yang paling hebat juga masalah air dan sampah. Ini masalah serius yang tidak sampai akhir zaman mungkin akan terus dibahas banyak orang. Ternyata para jamaah sekalian jiran Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi saat itu dengan kondisi bukan banjir yang besar, umat ini tidak menjadi hancur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi fa'ataniha, maka doa Nabi yang kedua ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya banjir pun dengan besar, umat memang menderita, umat memang sengsara, tetapi tidak menjadi sebab kehancuran umat ini. Yang ketiga, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati ba'suhum bainahum ala ba'd. Ini yang ketiga. Ya Allah, jangan kau hancurkan umatku ini ya Allah, karena terjadi fitnah dari umat yang satu dengan umat yang lain. Yang satu saling menuding, yang satu saling memfitnah, yang satu merasa lebih sunnah, yang satu merasa ahli bid'ah misalkan. Akhirnya mereka apa? Terjadi perjalanan gesekan yang kuat. Jangan kau hancurkan umatku karena sebab ini ya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam famana aniha. Beda labatnya. Maka doa Nabi yang ketiga ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata hancurnya umat ini bukan karena orang-orang Islam. Yang sekarang ini bertamu misalkan Uskup Paulus Fransiskus bertamu di Indonesia, ini biasa-biasa saja, gak usah istimewa, biasa-biasa saja, tamu yang kita hormati biasa. Artinya para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, jadi siapa yang bisa menghancurkan Islam ini? Kita sendiri yang bisa menghancurkan. Umat Islam sendirilah yang akan menghancurkan. Oleh karena itu kita jaga ukhuwah,
Kita jaga bagaimana persaudaraan antar kaum muslimin, kita jaga. Kalau dari dulu kalau kita misalkan mempermasalahkan hal-hal yang bersifat furu, yang bersifat khilafiyah, tidak akan pernah selesai. Sementara permasalahan di umat, sementara permasalahan umat semakin mengglobal, semakin terus akan menggelinding, dan itu ada di depan kita masing-masing. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini menginspirasi kepada kita semua. Ternyata kehancuran umat itu bukan orang-orang kafir yang akan menghancurkan kita, tapi justru kita sendirilah yang akan menghancurkan umat Islam itu. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim di juz yang kedua dengan babnya babul halakal ummah ba'duhum ala ba'd. Bab hancurnya umat karena selalu umat ini sudah saling tuding, saling fitnah antara satu dengan yang lainnya. Hadis ini jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, orang kafir mau nyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaraknya bukan lagi di depan mata, tapi jaraknya 1 bulan perjalanan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, nusirtu bi ru'bi ala masyirata syahran. Aku ini diberikan oleh Allah pertolongan dengan apa? Ditancapkannya rasa takut di dalam hati orang-orang kafir sebelum mereka menyerang Rasulullah SAW. Jaraknya 1 bulan perjalanan. Kalau naik onta 1 bulan perjalanan, tidak tahu ke sini mana, jauh sekali. Itu mereka mau menyerang Rasulullah SAW, mereka sudah takut sebelum perang. Mau berangkat sudah takut duluan. Masya Allah, itu di zaman Rasulullah SAW. Tapi hari ini, hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sekarang, kita lihat hari ini, bagaimana orang-orang kafir sudah tidak lagi takut dengan kaum muslimin. Mereka di depan mata kita menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina syariat, tidak takut lagi dengan kita. Mengapa demikian? Ada apa? Dalam sebuah hadis, ternyata Nabi SAW dulu pernah menyatakan begini dalam hadisnya yang panjang, bahwasanya nanti umat Islam nanti akan menjadi makanan seperti makanan di atas meja yang akan menjadi rebutan semua umat seluruh dunia. Termasuk juga di dalamnya saat itu, jadi umat Islam akan menjadi rebutan, yang dari kanan ingin mencaploknya, dari kiri ingin menginjak-injaknya. Artinya umat Islam nanti akan menjadi orang yang paling seksi, yang akan menjadi rebutan semua umat seluruh dunia. Yang kemudian Nabi SAW bersabda, wala nanji'annahum min suduri aduwi mahabatab minkum, kata wala nanja'allahu min sudurikum aduwikum. Jadi Allah telah mencabut rasa takutnya dari hati orang-orang kafir sekarang. Kalau dulu di masa Nabi ditancapkan rasa takutnya itu sehingga mereka mau menyerang Rasulullah, mereka takut. Sekarang tidak takut lagi. Mengapa? Rasa takutnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takutnya sudah diambil oleh Allah, dan itu akhirnya mereka berhadapan dengan kaum muslimin, dengan kita sudah tidak takut lagi. Mengapa demikian? Nabi SAW menggambarkan kepada kita, kenapa? Karena waladifannallahu fi qulubikum al-wahan. Karena di dalam tubuh kaum muslimin, karena di dalam tubuh orang-orang Islam terjangkit penyakit namanya al-wahan. Wa ma'al wahan ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW jawab, cinta dunia, hubbud dunya, cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi penyakit wahan inilah yang menjadi sebab dicabutnya rasa takutnya orang-orang kafir terhadap kita. Sehingga kita sekarang tidak menjadi suatu yang menakutkan orang kafir. Orang Islam kelihatannya besar, banyak, besar, tapi kasail kata Nabi, tapi mereka seperti buih di lautan. Kemanapun nggak ada kekuatan apapun. Kita coba lempar dengan kerikil kecil sudah berlubang, nggak ada kekuatan apa-apa.
Dan itu yang digambarkan oleh Nabi, bahwasanya umat di akhir zaman nanti umat Islam seperti itu. Dan kemudian di samping itu kekuatan kaum orang kafir, kekuatan orang rasa takutnya orang kafir sudah cabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menghadapi kaum muslimin sudah tidak lagi takut seperti dulu di masa Rasulullah SAW. Dan itu terjadi di sekarang ini kita malam. Aku lupa lihat astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini introspeksi kepada diri kita masing-masing. Ternyata kekuatan umat Islam sebagai besar apapun itu sekarang ini benar-benar nyata, benar-benar terbukti. Ternyata kekuatan yang kelihatan besar itu ketika menghadapi orang-orang kafir, mereka sudah berpecah belah di mana-mana. Sebaliknya kalau kita melihat bagaimana misalkan orang Yahudi dalam Quran sebagaimana orang Nasara, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa qalatin nadudu laisatin nasara ala syai'. Orang Nasara berkata kepada Yahudi, apa orang Yahudi itu? Orang Yahudi berkata kepada orang Nasara, apa orang Nasara itu? Dan lain sebagainya. Seakan-akan mereka itu bercerai berai, seakan-akan mereka ini tidak bersatu. Tapi kalau sudah melawan kaum muslimin, mereka punya satu komando, satu kekuatan yang luar biasa. Berbeda dengan kita para jamaah kaum muslimin. Kita kelihatan besar, wah banyak. Tapi kalau sudah bicara tentang jihad, bicara tentang kekuatan, sudah hampir rata-rata mereka sudah berjalan sendiri-sendiri. Dan itulah kekuatan, peta kekuatan umat hari ini. Sehingga penting untuk kita belajar bagaimana kita bangun ukhuwah ini. Dan ukhuwah ini bukan berarti ini bangun dengan enaknya, dengan sendirinya, tidak. Tetap harus ada dalam diri kita pemahaman tentang Al-Quran. Makanya kalau kita melihat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bihablillahi, berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'an, dengan tali Allah. Tali Allah hampir semua ahli tafsir mengartikan adalah dinul Islam. Jadi dengan agama Islam ini, tali Allah yang hablullah adalah dinul Islam. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu yang harus kita pegang. Insya Allah nanti kita bisa tahu bagaimana sehingga kekuatan umat ini benar-benar terjalin kembali. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Tidak banyak yang akan sampaikan, mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini bisa menambah wawasan kita masing-masing. Kita lebih mempererat ukhuwah Islamiyah ini. Perbedaan sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Khilafiyah memang tetap itu suatu insting yang berbeda, silakan berbeda, tetapi kita harus tetap bagaimana persamaan harus kita tonjolkan dalam menghadapi ukhuwah seperti sekarang ini. Mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan, selalu memberikan kita kesabaran, ketabahan menghadapi ujian yang semakin lama, bukan semakin ringan tapi semakin berat. Tapi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, dari sisa-sisa umur yang kita miliki ini,
Mudah-mudahan seandainya Allah mengambil kita, kita berharap kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa unsur mu'minin. Allahumma aqim alam al-jihad wa ahma ala syirki wal fasadi wal inadama dunya wal akhirah wa ilahil mi'ad. Allahumma dafa annal wala wal waba wa riba wa zina wa jalajilan mikhan musibitan ma dhahara minna wa ma abatan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.